Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aidin dan di sebelah saya rekan saya. Ya, saya Niko Akbar Prasetyo. Di sini kita akan menjelaskan materi basis data. Oke, tanpa basa-basi lagi kita lanjut ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SQL operasi DDL. DDL atau Data Definition Language. Dengan perintah SQL dalam DDL kita dapat menggunakan dalam membuat atau create dan menghilangkan atau drop table. Kemudian kita juga dapat memodifikasi atau alter tabel dalam database. Kemudian kita dapat juga untuk membuat create dan menghilangkan drop view. Kemudian kita dapat juga membuat create dan menghilangkan drop index. Hasil dari kompilasi perintah DDL berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus kamus data atau data dictionary. Data dictionary merupakan metadata atau sumber data, yaitu data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Data dictionary ini adalah selalu diakses dalam suatu operasi database sebelum suatu file data yang sesungguhnya diakses. Kemudian untuk membuat tabel, create tabel. Untuk membuat skema tabel baru sekaligus mendefinisikan relasinya dapat menggunakan perintah SQL seperti berikut. Yang harus dispesifikasikan atau yang harus dipersiapkan adalah nama tabel, kemudian nama kolom, kolom tipe data, dan ukuran kolom. Untuk aturan nama tabel dan kolom, pertama-tama kita harus mengawali dengan huruf. Kemudian panjang nama atau karakter antara 1 sampai 30 karakter. Kemudian harus mengandung A besar sampai Z besar, kemudian A kecil sampai Z kecil, kemudian angka 0 sampai 9, kemudian underscore, kemudian dolar, dan yang terakhir adalah hashtag atau pagar. Kemudian aturan yang selanjutnya yaitu tidak boleh terdapat nama yang sama atau duplikat dengan objek database lain. Kemudian yang terakhir adalah tidak boleh menggunakan keyword SQL database. Untuk membuat tabel baru, di sini saya memiliki contoh, yaitu di sini saya akan membuat tabel departemen. Caranya kita ketikkan sintak create tabel departemen, kemudian kita masukkan isi-isi dari tabel tersebut. Seperti di name saya isikan dep tno, kemudian di type nya kemudian saya isi number, dan seterusnya. Nanti tampilannya kalau sudah jadi akan seperti ini. Kemudian kita juga dapat membuat menggunakan tabel subquery. Statement SQL untuk create tabel baru sekaligus menginsert data sehingga nama persis dari tabel lain dapat dilakukan dengan menggunakan subquery perintah SQL berikut. Jumlah kolom yang didefinisikan harus sesuai dengan kolom subquery yang dibuat, termasuk tipe datanya. Nah, di sini adalah contohnya dalam menggunakan subquery tabel. Kita sama seperti cara yang pertama, kita membuat tabel seperti biasa, yaitu dengan memasukkan sintak create tabel, kemudian diikuti dengan as, kemudian kita masukkan subquery-nya. Nanti tampilannya akan seperti saya ini. Kemudian untuk membuat tabel kosong menggunakan subquery, untuk membuat tabel baru dari tabel lain
tapi tanpa termasuk datanya. Data dilakukan dengan statement SQL berikut. Kalau kita ingin membuat subquery tapi datanya kosong, kita dapat menggunakan sintaks seperti yang saya tunjukkan ini. Kemudian alter tabel. Gunakan alter tabel untuk menambahkan kolom baru, memodifikasi kolom yang sudah ada, mendefinisikan nilai default untuk kolom baru, menghapus atau drop kolom. Kemudian gunakan statement alter tabel juga untuk add, modify atau drop kolom. Untuk ketiga sintaknya sudah saya tampilkan seperti ini. Ini adalah contoh sintak dasar untuk add, kemudian modify, dan yang terakhir adalah drop. Nah, ini adalah contoh kita membuat add kolom, kira-kira seperti ini alurnya. Nah, akan masuk seperti itu. Kemudian untuk sintaknya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk modify kolom, kita dapat merubah tipe data atau ukuran dan nilai default kolomnya juga. Caranya kita setting di modify-nya, kemudian kita masukkan tipe data yang akan kita ubah, dan kalau sudah kita tinggal menjalankannya saja. Kemudian untuk dropping kolom, kita gunakan klausa drop kolom untuk menghapus kolom seperti sintak yang saya tunjukkan ini. Tapi pertama-tama kita harus pastikan terlebih dahulu benar-benar kita akan menghapus kolom yang ingin kita hapus, karena jikalau kita sudah menghapus kolom yang tadi, kita tidak akan bisa untuk mengembalikannya lagi. Kemudian dropping a table, yaitu semua data dan struktur dalam tabel akan dihapus atau delete. Kemudian beberapa transaksi dengan status pending akan di-commit atau dimasukkan. Kemudian semua indeks akan di drop. Kemudian yang terakhir, kita tidak bisa melakukan rollback dari statement drop table atau beda dengan operasi DML. Kemudian rename object database. Untuk merubah nama tabel, view, sequence, atau sinonim, kita dapat melakukan dengan statement rename seperti sintaknya seperti yang saya tunjukkan ini. Kemudian biasanya yang melakukan itu harus user yang memiliki hak akses, yaitu atau maksudnya adalah owner dari objek database yang dibuat. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan kita tentang SQL. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.